Yang kita lakukan pertama kali adalah kebijakan di pasar modal. Pasar modal itu kan sentimen negatif terjadi begitu ada pandemi COVID. Pasar saham tertekan karena investor asing pada outflow. Tertekan sehingga kita kebijakan pertama bagaimana pasar modal ini bisa tidak terlalu dalam. Ya, mungkin di kuadran dulu, tidak terlalu dalam ya, pasar modal ini. Kita mengeluarkan berbagai kebijakan, diantaranya bagaimana melarang short selling. Short selling itu para pedagang ya jual barang di pagi hari, biasanya pagi hari harganya lebih bagus, dan belinya di sore hari pada saat harga-harga itu murah, sehingga dapat margin. Itu kita larang, nggak boleh. Supaya tidak membuat spekulasi. Yang kedua, buyback tanpa rugi. Yang ketiga, ada trading hard yang kita perketat. Yang tadinya lebih dari 5% kita turunkan jadi 5%. Itu yang dapat kami tunjukkan bahwa pasar modal bisa tadi ya harga indeks stok di mana pada tanggal 24 Maret turun drastis sampai di bawah 4.000. Nah, sehingga ini sudah berangsur-angsur. Confidence sudah mulai kembali. Ya tadi di grafik tadi coba grafik pasar modal ya. Ya ini sudah mulai kembali dan sekarang sudah indeksnya sudah 5.300. Ini adalah kebijakan yang pertama kali kita lakukan supaya volatility tidak terlalu besar. Dan ini kemarin sebelum pandemi sekitar 6.000. Kita mudah-mudahan ini bisa kembali ke 6.000 dan sekarang playernya ini adalah kebanyakan retail. Jadi sudah mulai lebih kuat lah fundamentalnya. Pemulihan ini lebih banyak isu di lapangan. Bagaimana masyarakat tahu, pengusaha tahu ada insentif. Bagaimana proses ya pemanfaatan intensif oleh para pengusaha itu bisa cepat. Ini menjadi kunci utama bagaimana insentif-insentif tadi sampai ke masyarakat, baik itu subsidi maupun modal kerja yang dijamin oleh pemerintah. Ini menjadi kunci utama. Ya. Dan bagaimana apabila ada kendala yang struktural, technicality, itu bisa cepat kita atasi. Ini yang sekarang status di lapangan ini. Di samping itu juga ini harus sinergi ya. Meskipun perbankan likuiditas kuat dan modal kuat, ya kita tidak ada masalah dari segi supply kredit, tapi demand-nya ini diyakini harus ada. Demand pemerintah confident dan yakin ini spending government ini bisa memperbesar demand di masyarakat, termasuk bansos, ya, termasuk berbagai government spending dari pemerintah yang lain, baik itu kesehatan atau kementerian yang lain. Ini luar biasa, ini bisa meng-create demand bagi untuk kredit tadi, ya, dan kita harapkan inilah yang harus berjalan selaras. Di perbankan udah 830 sekian triliun.
yang di restructure ya. Nah ini adalah lebih kecil dari ekspektasi semula yang dimana 40% kredit di restructure. Ini adalah kita lihat realisasi di perbankan 837,64 triliun, ya, di mana UMKM 353,17 triliun dan non UMKM 484,47 triliun. Ini juga ada yang perusahaan pembiayaan yang sudah realisasi jumlahnya 176,33 triliun. Ya, di mana nasabahnya 4 juta lebih ya. Dan ini adalah current status yang banyak restructuring, dan ini ya recovery ekonomi itu sangat tergantung dari ini yang dibarengi dengan demand di masyarakat. Penempatan dana oleh pemerintah di bank-bank ini positif, memberikan ruang bagi perbankan untuk mempunyai likuiditas yang lebih besar. Ya, itu satu. Artinya kalau mempunyai likuiditas yang lebih besar, pasar uang antar bank menjadi sangat ample. Artinya segmentasi di dunia perbankan menjadi kecil. Ya, nah itu yang positif pertama ya, karena liquidity ample. Jadi yang tadinya duit bank itu kalau nggak ada dana pemerintah 30 triliun ya itu ya, sehingga untuk money market dan untuk kredit itu ya dana perbankan. Tapi sekarang paling tidak 30 triliun untuk kredit bank himbara sudah bisa dari dana pemerintah, which is bunganya murah, 3,4. Yang korporasi sudah disediakan. Kemarin angka terakhir itu untuk 2020-2021 arahan Pak Presiden 100 triliun. Tapi di korporasi, restructuring korporasi ini kan tidak seperti secepat restructuring UMKM. Korporasi itu perlu, kalau pabrik manggil dulu pegawainya, dan korporasi harus dihitung betul ya. Ya itu jangan sampai begitu ini kita buka udah men-spend modal kerja banyak ya, tapi ternyata demand-nya belum.